Selamat Hari Kartini Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih. Tanggal 21 April kita peringati sebagai hari yang sangat penting bagi bangsa kita. Ketika perempuan Indonesia mendeklarasikan diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa. Menjadi bagian yang setara dengan laki-laki dalam mengambil peran dan tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa. Deklarasi itu serta-merta mulai melahirkan perempuan-perempuan tangguh di segala bidang yang turut berjuang merebut kemerdekaan dan memberi andil yang signifikan dalam mengisi kemerdekaan hingga saat ini. Sebagai bentuk ungkapan syukur atas pencapaian itu, kami mengajak kita sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengisahkan ketangguhan seorang perempuan dalam hidupnya dan senantiasa berserah kepada Tuhan. Marilah kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai refleksi dan perenungan bagi kami ketika memperingati Hari Kartini. Kiranya melalui firman ini kami semakin menyadari betapa pentingnya kehadiran perempuan dalam seluruh sendi kehidupan kami. Menjadi mitra yang sepadan bagi laki-laki dan menjadi tiang yang kokoh dalam rumah tangga. Roh Kuduslah yang membantu kami untuk memahami firman ini. Dengarkan dan sempurnakanlah doa kami ini Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Alkitab banyak mencatat dan mengisahkan perempuan yang tangguh, pintar, pekerja keras, dan hamba yang melayani Tuhan sepenuh hati. Dalam keberadaan yang tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, banyak sisi kehidupan mereka yang patut kita teladani. Pada kesempatan ini, salah satu perempuan yang tangguh itu akan berbicara kepada kita melalui perjalanan hidupnya yang menarik, penuh pergumulan, kokoh dalam iman, dan akhirnya memperoleh hidup yang berkemenangan. Firman Tuhan yang menjadi renungan dan refleksi bagi kita dipilih dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Judul perikop, lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Jeroham bin Elihu bin Tohu bin Suk, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali ketika mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk.
Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabuk. Lalu Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, tentu banyak hal penting yang dapat kita bicarakan seputar hal-hal yang menjadi pergumulan perempuan dalam kehidupannya. Nats pembacaan kita ini secara khusus membicarakan tentang perempuan yang bersusah hati karena belum dikaruniai anak. Perempuan itu bernama Hana. Beberapa hal yang bisa kita ketahui dari pembacaan ini tentang Hana adalah sebagai berikut. Hana adalah seorang istri yang dimadu oleh suaminya dan kandungannya telah ditutup Tuhan. Di dalam pembacaan kita, tidak ada hal yang menggambarkan bahwa Hana adalah istri yang dimusuhi suaminya yang bernama Elkana. Akan tetapi bagaimanapun, yang namanya dimadu tetaplah tidak nyaman. Justru karena Elkana yang tetap rukun dengannya itulah, maka si madu yang bernama Penina merasa cemburu dan selalu berusaha untuk menyakiti hatinya. Senjata ampuh untuk menyakiti Hana adalah bahwa Hana tidak mempunyai anak, sedangkan Penina mempunyai anak. Di ayat 7 dikatakan bahwa Hana menderita bertahun-tahun karena selalu dihina oleh Penina. Artinya, Hana merasakan penghinaan selama bertahun-tahun dan oleh karena itu dia sangat tertekan dan menderita. Dia sering menangis dan tidak mau makan. Tetapi ada satu hal yang menarik yang selalu dilakukannya di dalam kesedihan dan penderitaan itu, yaitu berdoa. Hal itu dapat kita lihat di ayat 10 sebagai berikut. Dan dengan hati pedih, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Demikian firman Tuhan. Di dalam doanya Hana tidak mengeluh, tidak merajuk, tidak menuntut, dan tidak mengancam Tuhan. Yang dia lakukan dengan doanya adalah mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-15. Memang di dalam doanya Hana bernazar kepada Tuhan, tetapi nazarnya tidak dalam rangka untuk menyuap Tuhan. Lebih jelasnya dapat kita lihat di ayat 11 berikut ini. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Demikian firman Tuhan. Sikap Hana sebagai ibu yang penuh doa adalah sesuatu yang langka dan aneh dalam konteks kehidupan pada masa itu. Disebut langka dan aneh karena pada masa itu umat Israel sudah semakin tidak religius. Moral mereka semakin rusak dan mereka sudah mempertuhankan materi dan kenikmatan duniawi. Bukti dari penggambaran di atas dapat kita lihat di 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sana dikatakan bahwa anak-anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas yang bertugas menjadi pelayan di bait Allah adalah orang-orang dursila yang tidak mengindahkan Tuhan. Maka mudah untuk membayangkan bagaimana bobroknya kehidupan beriman umat Israel pada umumnya dengan melihat kelakuan Hofni dan Pinehas. Padahal mereka sendiri adalah anak Imam Eli. Dan yang paling ironis, Imam Eli sendiri tidak lagi sanggup membedakan bagaimana sikap orang yang berdoa dengan sikap orang yang mabuk. Imam Eli justru menuduh Hana sedang mabuk karena sedang berdoa. Dengan kata lain, fakta di sekitar Hana pada waktu itu bukanlah situasi yang mendorong orang untuk berdoa. Kemudian pada bagian akhir dari pembacaan kita dikatakan, setelah selesai berdoa, Hana tidak lagi muram dan sudah mau makan kembali. Artinya, dengan berdoa,
Hana melepaskan beban yang ada di hati dan di pikirannya. Dan setelah itu dia berserah dan menanti jawaban Tuhan. Para ibu perempuan tangguh Indonesia yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari Hana? Marilah kita belajar dari sikap Hana berikut ini. Yang pertama, Hana menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan melalui doa. Bertahun-tahun dihina oleh Penina, sudah wajar jika Hana mengalami penderitaan yang luar biasa, makan tidak selera, dan menangis setiap hari. Bagaimana kalau kita mengalami hal seperti itu? Besar kemungkinan kita akan bertindak. Kemungkinan kita akan melaprak Penina dan bila perlu sampai berkelahi. Atau kita akan komplain ke Elkana dan bila perlu bercerai. Kemungkinan lain, kita merasa tak berdaya, tidak melakukan tindakan apapun, bersikap pasrah sembari menyimpan dendam dan sakit hati. Dalam situasi seperti itu, kebanyakan orang tidak mampu lagi untuk berdoa. Memang dalam pengalaman maupun testimoni banyak orang, bahwa penderitaan itu mendekatkan kita kepada Tuhan, mendorong orang untuk lebih tekun berdoa. Tetapi setelah berdoa terus-menerus, ternyata masalah semakin pelik, penderitaan semakin berat dan berlangsung bertahun-tahun. Biasanya dorongan untuk berdoa justru semakin kendor. Buat apa lagi berdoa? Toh Tuhan tidak mau dengar dan tidak mau menolong. Tetapi disitulah hebatnya Hana. Dia tidak mau berhenti berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, Hana memberi contoh yang benar tentang doa dan nazar. Bagi Hana, berdoa adalah mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan tanpa basa-basi, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dia berbicara kepada Tuhan melalui doa. Sikapnya sungguh terbuka dan transparan dan merasakan keakraban dengan Tuhan. Mencurahkan isi hati melalui doa tentu dengan tujuan untuk meminta sesuatu dari Tuhan. Tetapi hal ini jelas berbeda dengan doa yang menuntut sesuatu dari Tuhan. Dan sangat bertolak belakang dengan doa yang terkesan mengancam dan mengintimidasi Tuhan. Hana juga mengajar kita untuk bernazar dengan tulus di dalam doa permohonan kepada Tuhan. Hana bernazar, jika seandainya Tuhan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki, maka anak itu akan dikembalikan kepada Tuhan menjadi hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Bukankah nazar ini begitu mulia dan mencerminkan iman kepada Tuhan? Barangkali hal ini sangat bertolak belakang dengan nazar dari kebanyakan kita. Bukankah nazar kita lebih sering berjanji akan memberikan 10% dari 100% pemberian Tuhan? Bukankah doa permohonan kita terkesan menyuap Tuhan dengan memberikan sesuatu terlebih dahulu kepada Tuhan? Kita sering memberikan umpan kecil kepada Tuhan dengan harapan akan mendapatkan tangkapan yang besar. Maka marilah belajar dari sikap hidup Hana ini. Yang ketiga, Hana mengajar kita untuk mengingat Tuhan baik dalam susah maupun senang. Di ayat berikutnya diberitakan bahwa akhirnya Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Hal itu direspon dengan doa dan pujian syukur kepada Tuhan. Di 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sikap Hana penting untuk kita teladani. Dia tidak putus asa dalam penderitaan dan tidak lupa daratan dalam keberhasilan. Bagi Tuhan, orang yang memberi persembahan syukur adalah penting. Tetapi yang jauh lebih penting dan terutama adalah hati yang benar-benar memuji Tuhan. Sikap itulah yang diperlihatkan Hana. Dan yang keempat, Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Dengan dan di dalam doa, Hana berjanji kepada Tuhan. Dan dengan tindakan, Hana menepati janji itu. Dengan kata lain, Hana melaksanakan apa yang didoakannya. Dengan penuh ketaatan dia menyerahkan anaknya yang bernama Samuel itu kepada Tuhan. Pelajaran penting dari sikap Hana ini adalah berani meminta tapi juga siap memberi. Artinya, kalau kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan hitung-hitungan dengan kita. Dan itulah misteri kehidupan yang nyata di dalam kehidupan Hana. Di 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata,
Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita sangat mendambakan Kartini masa kini yang meneladani karakter Hana di dalam hidup keluarga, di dalam hidup persekutuan, dan di dalam pembentukan karakter generasi muda bangsa kita. Oleh karena itu, bangkitlah para Kartini Indonesia, berkaryalah sesuai tugas panggilan masing-masing dengan rasa takut akan Tuhan. Para Kartini masa kini adalah mitra kerja Allah untuk menata layani alam dan seluruh ciptaan. Selamat memperingati Hari Kartini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.